rangka mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat diberikan kesehatan, keamanan, dan juga kekuatan, taufik untuk melaksanakan berbagai macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang sangat agung yang hari ini kita laksanakan, yang merupakan jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, adalah kita melangkahkan kedua kaki kita menuju ke salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah, tadarus, mempelajari ayat-ayat Allah dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menambah keimanan kita, menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan jalan ini Allah mudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk di majelis ilmu mempelajari ayat-ayat Allah, maka mereka akan mendapatkan naungan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, didoakan oleh seluruh makhluk. Bahkan ikan-ikan di lautan pun mendoakan para pencari ilmu, ya, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, yang menyempatkan, ya, memberikan waktunya untuk menuntut ilmu, bukan mencari waktu luang untuk menuntut ilmu. Nah, jadi menuntut ilmu itu bukan menunggu waktu luang, ya, tapi apa? Meluangkan waktu, karena itu adalah kewajiban. Kata Rasulullah, faridatun ala kulli muslim, ya, wajib menuntut ilmu itu bagi setiap muslim. Dan Allah menyebutkan, wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian dari perkara akhirat. Jadi yang kita cari di dunia ini adalah perkara akhirat. Jadi Allah tidak memerintahkan kita untuk mencari perkara dunia, tapi Allah hanya mengutarakan dengan kalimat wala tansa. Janganlah engkau melupakan bagian engkau dari dunia ini. Jadi kita memiliki bagian dari dunia ini dan jangan sampai dilupakan. Jadi yang dicari itu adalah akhirat kita. Maka berarti akhirat prioritas, kalau dunia itu jangan dilupakan. Nah, alhamdulillah hari ini pun kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, ya, diberikan kesempatan kembali setelah beberapa pekan. Berapa pekan berarti, ya? 1 bulan, 2 bulan, Pak? 2 bulan, ya. 2 bulan, ya. 2 bulan kita diperintahkan oleh pemerintah kita untuk berdiam diri, tidak melaksanakan berbagai macam kegiatan, dibatasi, ya, kegiatan yang kita lakukan, dan hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakannya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita semangat untuk mempelajari agama kita, semangat untuk beribadah, mendatangi masjid yang asalnya dibatasi, itu wasilah untuk Allah mengangkat pandemi ini, Allah mengangkat musibah ini. Dan Allah juga mudah-mudahan, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang Allah timpakan musibah kepadanya berupa sakit, ya, sakit apapun, sakit karena pandemi ini ataupun sakit yang lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dengan kesehatan yang sebenar-benarnya, ya, dan dihilangkan penyakitnya, dan penyakitnya tidak kembali. Dan semoga yang mereka gugur di kala pandemi ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari saudara-saudara kita, orang tua kita,
Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, jamaah pengajian rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan, bukan kita lanjutkan ya. Oh ya, ini kita lanjutkan ya. Kita judul ini dulu sempat kita mau kajian. Ya, dulu ini judulnya kita akan membahas kitab tauhid. Kitab tauhid. Akhirnya kan ada perintah dari pemerintah kaum muslimin untuk membatasi kajian, akhirnya tidak jadi. Dan akhirnya setelah 2 bulan, alhamdulillah kita pun bisa membacakan kitab para ulama. Dan sebagaimana kesepakatan, ya mungkin panitia sudah memberitahu ya. Ya, asalnya ana pribadi mungkin mengajarkan atau kita membacakan bersama saya itu kitab Umdatul Ahkam. Kitab hadis Umdatul Ahkam. Dan setelah berkoordinasi guru kita Ustaz Hari Badar hafizahullah taala, beliau menginginkan membahas kitab Umdatul Ahkam, dan akhirnya ya tukeran materi sama beliau. Jadi Umdatul Ahkam bersama beliau dan pembahasan akidah bersama saya insyaallah taala. Jadi kedepannya insyaallah bersama saya kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama membacakan masih salah satu karya ilmiah dari serial kitab akidah yang sebelumnya dibacakan oleh Ustadz Hari Badar. Itu masih satu serial, silsilah istilahnya ya. Silsilah. Kitabnya semuanya kecil-kecil sebenarnya. Kitabnya kecil-kecil. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan cepat dan memahaminya, karena pentingnya perkara ini. Kitab yang akan kita bacakan adalah namanya Kitabut Tauhid, alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kitab tauhid yang merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh setiap abid, oleh setiap hamba. Masih ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, dan beliau salah satu ulama besar al-mujaddid. Ya, mujaddid itu pembaharu Islam ya, yang mendakwahkan tauhid di negeri Najd, di negeri Arab sana. Ya, terkhusus yang sekarang menjadi sebuah kerajaan, namanya kerajaan Saudi Arabia. Kerajaan Saudi Arabia itu kerajaan yang kolaborasi antara pemerintah kaum muslimin dengan ulama. Jadilah Saudi Arabia yang alhamdulillah kalau diceritakan oleh guru kita yang pernah tinggal di sana gitu, Ustaz Firanda, beliau mengatakan tidak ada negara yang yang benar-benar menegakkan syariat Islam walaupun banyak kekurangannya selain Saudi. Dan para ulamanya pun banyak kan keluar dari sana. Kemudian kita belajar agama pun diberikan kemudahan di sana. Kemudian benar-benar ulama itu diagungkan dan juga dijunjung tinggi, dihormati. Ya, tidak ada mungkinnya kalau di Saudi itu ceritanya guru ngaji kurang makan atau gak punya apa-apa gitu. Kalau di sana ditanggungnya oleh negara. Walillahil hamd. Kita doakan mudah-mudahan negara kita tercinta Indonesia, ya, negara yang mengagungkan agama Islam, kemudian juga mengagungkan, memuliakan para pembawanya, yaitu para ulamanya, sehingga janji Allah Subhanahu wa taala pun turun. Ya, baldatan thayyibah, benar-benar negeri yang thayyib. Ya, negeri yang baik, negeri yang diberkahi. Ya, menjadi negeri yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan agamanya, karena memuliakan ulamanya. Ya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang masih serial akidah ya,
mungkin oleh Ustaz Hari Badan kita sudah membahas dua kitab, ya, dua kitab kecil. Maksudnya kitabnya kecil, cuman faedahnya sangat banyak. Ya, kita sudah membahas Qaidul Arba, Al-Qaidul Arba, 4 kaidah di dalam memahami tauhid. Kemudian juga Kasfus Syubhat, mengungkap syubhat, tauhid. Nah, sudah beliau bahas. Nah, kitab tauhid ini sedikit panjang, ya, sedikit panjang dari matan-matan sebelumnya. Nah, disebutnya tuh matan. Kalau kayak kitab kecil seperti Usul Salasah, ya, Usul Salasah, Qaidul Arba, kemudian Kasfus Syubhat, itu matan ataupun tem, ya, kitab kecil, mungkin beberapa lembar, ya, beberapa lembar saja. Nah, kalau kitab ini lumayan tebal, agak tebal, walaupun masih kitab kecil syariah, bisa dibilang kitab kecil dan agak tebal karena isinya, ya, Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau merinci beberapa perkara yang berkaitan dengan kesyirikan, ya, rinci. Karena untuk kita istiqomah di atas tauhid, ya, maka kita harus mengetahui lawan, ya, rincian dari lawan dari tauhid. Kalau kita tidak mengetahui lawan dari tauhid, maka bagaimana kita akan menghindarinya? Jadi tujuan kita membahas kesyirikan, ya, ini syirik, ini bukan, ya, tujuannya satu, supaya kita apa? Terhindar dari kesyirikan, sehingga tauhid kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kitab tauhid ini, ya, disebutkan oleh para ulama, ya, ini merupakan kitab yang sangat bagus, yang sangat agung, karena di sana lebih fokus membahas poin-poin, ya, poin-poin dengan rinci berkaitan dengan kesyirikan. Nanti kita akan sebutkan poin-poinnya. Insyaallah ada bab-babnya. Beliau membuat bab tentang sihir, bab tentang menyembelih di tempat selain Allah, bahkan ada beberapa perinciannya berkaitan dengan menyembelih, ya, dan bab-bab yang lainnya. Sehingga para ulama pun banyak memuji berkaitan dengan kitab tauhid ini. Dan kitab tauhid ini banyak disarah oleh para ulama, ya, banyak dijelaskan oleh para ulama, termasuk oleh anak cucunya beliau, ya, anak cucunya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, ya, Fathul Majid, kayak Al-Imam Al-Syekh, kemudian ulama setelahnya seperti Abdurrahman As-Sa'di, kemudian di antaranya yang akan saya pegang hari ini adalah karya Syekh Shaleh Al-Fauzan, ya, Syekh Shaleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau masih hidup, dan ini salah satu karya beliau, ya, syarah kitab tauhid, dan judulnya dikasih judul Mulakhas. Biasanya syarah tuh sesuatu penjelasan yang lebar. Maka beliau memberikan judul dari syarah kitab tauhid ini dengan kalimat mulakhas. Mulakhas itu artinya ringkasan. Jadi pembahasannya ringkas. Insyaallah bahasanya lebih mudah. Jadi yang ingin memiliki kitabnya silahkan cari Al-Mulakhas kitab tauhid. Jadi sangat dianjurkan, mungkin nanti kalau tidak ada panitia yang membagikan, supaya kita memudahkan untuk belajar, maka bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian bisa memiliki kitab tauhidnya. Kitab tauhid plus terjemahannya sudah ada. Kalau mau tidak tanpa terjemah, saya sudah bisa baca. Ya bagus. Ada. Yang tidak terjemahnya ada. Yang plus terjemahnya ada juga. Insyaallah ada juga. Kemudian saya sudah mengirimkan PDF ke panitia. Ya, PDF-nya itu sudah diterjemahkan. Sudah diterjemahkan. Ya, bisa diminta, mungkin nanti bisa di-print, boleh di-print, ya. Silahkan di-print, kalau tidak membeli. Kalau membeli bukunya juga itu lebih bagus. Jadi supaya ada pegangan kita. Nah, jadi minimal punya matannya. Kalau punya syarahnya silahkan
Ya, di antaranya ini salah Syekh Fauzan rahimahullahu taala, yaitu kitab Al-Mulaqqas. Ada sarah yang lainnya pendahulu Syekh Fauzan sebelumnya, yaitu sarah kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Kemudian ada karya Syekh bin Bas juga, dan yang lain-lainnya banyak di antara para ulama yang mensyarah kitab Tauhid ini, menjelaskan kitab Tauhid ini, merinci kembali kitab Tauhid ini. Dan kita berkenalan kembali sedikit berkaitan dengan penulis kitab Tauhid. Ya, penulis kitab Tauhid adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman ibni Ali At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, beliau adalah seorang ulama dari Najd dan beliau dilahirkan di kota yang bernama Uyainah. Uyainah itu kalau dulu dekat dengan kota Riyadh. Ya, dekat dengan kota Riyadh pada tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Beliau sudah menghafal Quran sejak kecil dan belajar kepada orang tuanya. Jadi Syekh Muhammad ini orang tuanya, kakeknya adalah ulama. Abdul Wahhab orang tuanya, kemudian kakeknya Syekh Sulaiman itu adalah ulama. Dan bapaknya itu adalah seorang qadhi. Qadhi itu seorang hakim. Seorang hakim di kota Uyainah ketika itu. Maka beliau belajar kepada bapaknya, kemudian juga beberapa masyayikh di Najd, di Madinah, di Ahsa, dan juga di Basrah. Sehingga setelah beliau banyak belajar dan beliau pun menjadi seorang alim yang mengajarkan ilmunya. Dan ketika itu di masa beliau di negeri Najd sana banyak terjadi kesyirikan. Kesyirikan, ya, khurafat menyebar di mana-mana, kemudian tabarruk bil kubur, ya. Tabarruk kepada kuburan, kepada pohon, kepada batu-batuan. Ya, maka ketika terjadi seperti itu, maka mulailah Syekh Muhammad ini berdiri untuk mendakwahkan tauhid, meluruskan mereka, mengajak mereka kepada akidah yang sahih, untuk mengikhlaskan ibadah benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka berdakwah pun beliau pun menulis beberapa kitab yang berkaitan dengan akidah. Makanya karangan-karangan beliau itu rata-rata semuanya berkaitan dengan akidah. Karena ketika itu di zaman beliau banyak terjadi kesyirikan, banyak terjadi penyimpangan agama, sehingga harus perlunya ada yang mujaddid gitu. Ada yang mentajdid, ada yang memperbaharui, mengembalikan mereka kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tulisannya adalah kitab ini, yaitu Kitabut Tauhid. Dan alhamdulillah diterima oleh banyak ulama dan muta'allimin, ya. Banyak ulama dan juga para penuntut ilmu. Kemudian beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah. 1206 Hijriah di kota Riyadh. Di samping, ya, sebelah kota Riyadh, bukan tidak termasuk kota Riyadh. Nama kotanya adalah Dir'iyah. Dir'iyah masih di luar kota Riyadh, tidak termasuk kota Riyadh. Dan alhamdulillah keluarlah dari tangan beliau para ulama dan juga a'immatud dakwah, para imam-imam dakwah yang mendakwahkan tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang telah beliau perjuangkan dan menempatkan beliau di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekilas tentang penulis, ya, tentang riwayat hidup penulis sekilas. Jika ingin membaca lebih banyak tentang beliau, tentang bagaimana perjuangan beliau bersama bersama Suudi, ya, Alu Suud, keluarga Suud, untuk mendirikan negara Islam dan seterusnya, maka silahkan, ada beberapa buku yang khusus membahas tentang dakwah beliau, ya, membahas tentang dakwah beliau. Ada beberapa buku yang membahas tentang hal tersebut. Ya, hari ini kita tidak membahas itu dan kita akan mengambil faidah dari yang beliau tulis, yaitu Kitabut Tauhid. Kita akan mulai, bismillah.
Qala al-muallif rahimahullahu taala kitabut tauhid. Kitabut tauhid. Kitab tauhid. Di dalam sebagian nushah itu manuskrip tulisan asli beliau gitu. Beliau memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun di sebagian riwayat beliau memulainya dengan tulisan kitabut tauhid. Kitabut tauhid. Jadi di dalam nushah yang lainnya beliau memulai dengan hamdulillahirabbil alamin ya. Tetapi beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Ada yang memulai dengan kalimat kitabut tauhid, ada juga dalam sebagian nushah beliau memulainya dengan hamdalah, bukan dengan bismillah ya, dengan hamdalah. Jadi setelah beliau mengucapkan tadi kalimat kitabut tauhid, kemudian beliau bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau membacakan ayat-ayat. Maka di sebagian nushah dan termasuk yang dibawakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala dalam kitab ini, beliau tidak memulai dengan hamdalah. Tapi beliau hanya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim kitabut tauhid tanpa alhamdulillah. Wa qallahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, langsung dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan isi kitab, tidak hamdalah dulu. Ya, tidak hamdalah dulu. Walaupun di dalam nushah yang lainnya itu disebutkan beliau memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebutkan oleh para ulama, kenapa di sebagian nushah tidak memulai dengan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena disebutkan oleh para ulama, beliau memulai dengan sesuatu yang lebih daripada pujian. Yaitu beliau memulai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam bab pertama ini beliau tidak menyebutkan bab, tapi langsung ayat-ayat, langsung hadis-hadis yang berkaitan dengan tauhid. Ini bahwasannya menunjukkan bahwasanya beliau memulai kitabnya dengan muqaddimah. Walaupun muqaddimahnya tidak dengan alhamdulillah, dengan memuji Allah, tapi memulai muqaddimah dengan sesuatu yang besar. Yaitu apa? Mengagungkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih agung. Ya, beliau menyebutkan ayat-ayat tentang tauhid dengan wajibnya beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Maka ini muqaddimah menggunakan ayat-ayat yang lebih besar. Yang lebih besar. Ini melebihi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengagungkan dengan tauhidullah, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau kita yang punya matan kitab tauhid itu beliau tidak memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin ya, dengan hamdalah, tapi langsung beliau memulainya dengan ayat-ayat dan beliau tidak menyebutkan bab. Ini menunjukkan bahwasannya ayat-ayat yang beliau bawakan di awal kitab ini adalah muqaddimah beliau. Ini adalah muqaddimah beliau. Kemudian tadi disebutkan beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa para ulama, para penulis karya ilmiah mereka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Ini sering kita sebutkan. Ya, di antara sebabnya kenapa mereka selalu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, yang pertama adalah at-tabarruk bil basmalah. Nah, ini. Mereka ngalap berkah. Nah, ini ngalap berkah. Ngalap berkah dengan memulai tulisan dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya seyogianya bagi kita tatkala ingin memulai sesuatu ya supaya berkah apa yang kita lakukan, maka mulailah dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, supaya apa? Supaya turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara ngalap berkah yang syar'i itu seperti itu. Memulai sesuatu dengan bismillah. Di antaranya memulai menulis. Tatkala kita memulai menulis, maka tuliskanlah bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak kan pegang catatan, mau mencatat sekarang kajian, tulis yang pertama kita tulis itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, supaya apa? Supaya berkah. Ini tabarruk dengan bismillah. Alasan yang kedua adalah iktidaan bi kitabillah. Adalah mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kitab Allah Al-Qur'an itu dimulai dengan apa? Bismillah. Setiap surat bahkan. Setiap surat Allah mulai dengan bismillah. Kecuali satu surat ya. Yaitu surat apa? Baro'ah. Ya,
Surat Bara'ah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iktidaan bi kitabillah. Kemudian yang kedua adalah iktidaan bi sunnati Rasulillah. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika menulis sesuatu, beliau tidak bisa menulis, tapi ketika menyuruh, memerintahkan sahabatnya untuk menulis surat, menulis perjanjian, maka selalu beliau katakan uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulis, yang pertama kamu tulis adalah bismillahirrahmanirrahim. Bikin surat bismillahirrahmanirrahim, tulis. Ya, ketika beliau membuat perjanjian Sulhul Hudaybiyah, kemudian ketika menulis surat ke para raja yang berkuasa ketika itu raja Persia, raja Kisra ya disebutnya, dan juga raja Romawi itu ya. Raja Romawi. Nah, raja Romawi, beliau menulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Raja Romawi yang ketika itu gelarnya disebut apa? Hirakel ya. Herakles. Nah, Rasulullah SAW memulai bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdillah Rasulullah. Ya, dari Muhammad bin Abdillah utusan Allah. Utusan Allah. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga disebutkan iktidaan bi kutubil a'immah al-mutaqaddimin ya. Yang ketiga adalah mengikuti sunnahnya para ulama, para imam yang terdahulu. Ya, para imam yang terdahulu selalu memulai kitabnya dengan bismillah. Kita lihat karangan-karangan kitab para ulama, kitab-kitab para ulama, maka mulainya dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahkan Imam Bukhari memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, Imam Muslim memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dan kitab-kitab yang lainnya. Semuanya para ulama memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya kembali ke poin yang pertama, yaitu apa? At-tabarruk bil basmalah. Ya, supaya apa? Supaya diberkahi apa yang ditulis olehnya. Ya. Ini kemudian beliau mengatakan kitab tauhid. Kitab tauhid. Apa itu tauhid? Ya, kitab itu artinya tulisan. Kitab itu tulisan tentang tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa itu dari kalimat wahada yuwahidu. Kalau yang sudah belajar sorof ya, sudah belajar bahasa Arab, dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya ja'alahu wahidan, ja'ala syai' wahidan, menjadikan sesuatu satu. Ya. Menjadikan sesuatu satu. Ya, ketika kita menjadikan sesuatu itu satu, maka tauhid itu disebutnya. Ketika kita itu termasuk orang yang menjadikan sesuatu itu satu, disebutnya muwahhid. Orang yang menjadikan satu. Ya, makanya ahlu tauhid, orang yang bertauhid kepada Allah disebutnya muwahhid. Muwahhid. Kalau kalau ini sudah menikah semuanya, insyaallah. Yang sudah menikah, yang istrinya satu disebutnya muwahhid. Nah, istrinya satu. Ahlu tauhid berarti kan ya. Nah, tapi jangan dibikin jadi hujah. Oh, saya mah ahlu tauhid. Oh, istrinya satu. Oh, jangan disimpangkan seperti itu ya. Ini secara bahasa memang boleh. Secara bahasa seperti itu. Seperti itu. Maka tauhid menjadikan sesuatu itu satu. Maka yang dimaksud dengan tauhid di sini, kitab tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Menjadikan Allah itu satu. Satu untuk apa? Untuk diibadahi. Itu tauhid. Menjadikan satu, menjadikan Allah itu satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, seperti itu. Menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Maka itu tauhid. Maka itu tauhid. Ya, setiap orang yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah, ya, beribadah semuanya, ibadahnya semuanya diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada yang lainnya, maka itu disebut muwahhid. Disebut ahlu tauhid. Ya, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak beribadah
atau yang beribadah kepada Allah kemudian beribadah kepada selainnya, itu orang disebutnya orang yang mensekutukan, ya, bukan orang yang bertauhid. Ya, bukan orang yang bertauhid. Nah, ini makna tauhid. Ya, setelah beliau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian kitabut tauhid, maka beliau memulai mukaddimahnya dengan wa qaulullahi ta'ala. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayat pertama yang beliau bawakan dalam surat apa? Az-Zariyat, ya, ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, insyaallah seluruh kita sudah menghafalnya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'buduni, untuk beribadah kepadaku saja. Beribadah kepadaku saja. Apa itu ibadah? Ya, apa itu ibadah? Ya, ibadah secara bahasa artinya adalah at-tadallul wal khudu'. Ya, wal khudu'. At-tadallul wal khudu'. Jadi ibadah itu diambil dari bahasa Arab dan sudah menjadi bahasa kita, ya. Bahasa Indonesia, ibadah. Ya, ibadah itu asalnya dalam bahasa Arab artinya at-tadallul wal khudu', artinya merendahkan diri. Ya, merendahkan diri, tadallul, menghinakan diri. Menghinakan diri dan merendahkan diri. Itu disebut tadallul. Oleh karena itu kita tidak boleh merendahkan diri, menghinakan diri selain kepada Allah. Kita menghinakan diri, merendahkan diri hanya kepada Allah. Karena tatkala kita merendahkan diri kepada selain Allah, ya, menghinakan diri kepada selain Allah, hakikatnya kita telah beribadah kepada hal tersebut. Ya, kepada orang tersebut. Karena menghinakan diri, merendahkan diri itu hanya kepada Allah. Apalagi seorang muslim. Seorang muslim sekali-kali gak boleh bersikap rendah. Ya. Harus menjadi al-muslimul qawi, muslim yang kuat. Muslim yang kuat. Yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak memiliki harta, tidak bergelimang harta. Ya, serba kekurangan. Maka tatkala dia ahlu ibadah, benar-benar tadi menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa. Secara bahasa pun kita bisa memahaminya, makna dari ibadah. Makanya kalau ada yang bilang, "Oh, saya kan tidak sujud, tidak sholat kepada orang lain." Nah, maka tatkala kita merendahkan diri, menghinakan diri, mengagungkan orang yang kita merendahkan diri di hadapannya dengan seagung-agungnya, maka hakikatnya kita beribadah kepada orang tersebut, kepada zat tersebut. Walaupun kita tidak berniat mengibadahinya, ya, kita tidak berniat untuk mengibadahinya ataupun mengagungkannya, mungkin pura-pura saja, ya, pura-pura merendahkan diri, pura-pura menghindarkan diri, merendahkan diri, menghinakan diri. Maka ya harus dihindari tetap. Karena menghinakan diri, merendahkan diri itu sifatnya hamba, sifatnya seorang hamba. Ya, sifatnya seorang hamba. Dan penghambaan itu harus kepada Allah. Harus kepada Allah. Ya, harus kepada Allah. Ya, makanya kita tidak boleh bersujud kepada selain Allah, ruku kepada selain Allah. Karena ruku dan sujud itu adalah ciri-ciri kita merendahkan diri. Menghinakan diri kita dengan ruku dan sujud. Nah, dan kita menghinakan diri dan merendahkan diri itu kepada siapa? Kepada Allah. Kita sujud, ruku kita kan kepada Allah. Bukan kepada yang lainnya. Ya, ini makna ibadah secara bahasa. Maka makna ibadah secara istilah syar'i kita, ya, disebutkan oleh para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, makna ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali dhahirati wal batinati. Nah, makna ibadah secara umum tadi secara bahasa, ya. Ya, maka makna ibadah kalau kita definisikan, ya, secara istilah agama kita sebutkan oleh para ulama, ibadah itu adalah ismun jami'un. Setiap nama apa saja, istilah apa saja, likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ya,
Setiap nama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ungkapan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebuah istilah yang apa saja pokoknya asal dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan dan juga berupa perbuatan. Setiap ucapan, ya, setiap perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan atau perbuatan yang zahir yang nampak ataupun al-batinah yang tidak nampak, perbuatan hati. Perbuatan hati, tatkala perbuatan hati tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu ibadah. Maka itu ibadah. Salat dicintai oleh Allah, berarti ibadah, enggak boleh kepada selain Allah. Menuntut ilmu ibadah. Maka yang dipelajari berarti harus ilmu Allah dan harus lillahi taala, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsekuensinya setiap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus kita persembahkan kepada Allah dan karena Allah. Ya, dan juga harus dengan cara yang disyariatkan oleh Allah. Nah, ini definisi ibadah. Ya, kita kembali ke ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ayat ini menunjukkan tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia. Hikmah diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Ya, kenapa jin dan manusia diciptakan? Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari dunia. Tadi kan, dunia itu wala tansa nasibaka. Janganlah engkau lupakan. Tapi yang dicari itu adalah akhirat. Berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian munasabatul ayah li hadzal bab, kemudian kesesuaian ayat dengan kitab tauhid. Ya, ayat ini menunjukkan tentang wajibnya bertauhid. Wajibnya bertauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan juga manusia. Kemudian di antara faidah yang kita bisa ambil dari ayat yang mulia ini, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ayat ini menunjukkan tentang bayanu Allah Subhanahu wa taala ala khalqihi wa hajatihil khalqi ilaihi. Ayat ini menunjukkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kecukupan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Justru makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah Al-Khaliq. Allah lah yang menciptakan makhluk. Wa ma khalaqtul jinna. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia. Berarti yang menciptakan jin dan manusia adalah Allah. Maka tatkala Allah tidak butuh kepada makhluknya, justru makhluk yang butuh kepada Allah, maka harusnya makhluk itu beribadah kepada yang menciptakannya. Karena apa? Karena dia telah diciptakan oleh sang penciptanya. Maka timbal baliknya harusnya zat yang berhak untuk diibadahi adalah zat yang telah menciptakannya. Zat yang telah menciptakannya. Maka tatkala kita meyakini, yang pertama kita yakini dulu bahwasannya kita itu pasti ada yang menciptakan. Alam semesta ini semuanya pasti ada yang menciptakan. Dan kita itu pasti ada yang menciptakan. Dan satu yang tertuju yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita meyakininya, maka harusnya langsung bergerak ke poin berikutnya. Ya, harusnya ya sudah. Berarti kita tunduk, patuh, tadi menghinakan diri, merendahkan diri itu kepada sang pencipta kita. Kepada sang pencipta kita. Ya, sang pencipta kita. Makanya itulah agama Islam itu agama yang fitrah. Agama yang fitrah sesuai dengan naluri manusia gitu. Naluri manusia. Karena logikanya seseorang itu tunduk patuh pasti kepada penciptanya. Makanya manusia itu banyak yang keluar dari fitrah. Kenapa? Kebanyakan mereka tidak mau taat kepada Allah. Padahal Allah itu penciptanya. Ya, harusnya kalau dia punya akal yang sehat, akal yang baik, akal yang lurus tadi, sesuai dengan fitrahnya,
setelah dia meyakini bahwasanya dia itu yang menciptakannya adalah Allah, ya beribadah pun harusnya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Tidak kepada yang lainnya, tidak kepada yang lainnya. Ya, orang yang menyembah selain Allah, kita tanya, siapa yang menciptakan? Harusnya kita tanya, ketika mereka sudah keluar dari fitrah, yang menciptakan saya adalah dewa anu, dewa fulan dan seterusnya, gitu kan ya? Ya sudah keluar dari fitrah, susah kita mengarahkannya kalau begitu ya. Nah, ketika mereka mengatakan siapa yang menciptakan engkau? Yang menciptakan kita Allah. Kenapa engkau menyembah ini dan ini? Gitu. Sedangkan yang menciptakan engkau adalah Allah. Harusnya gitu. Secara logikanya gitu. Seseorang itu pasti tunduk patuh kepada siapa? Penciptanya. Kenapa engkau menyimpang? Gitu. Ya, menyimpang dari fitrahmu. Nah, seperti itu. Maka agama Islam itu agama fitrah karena menyembah zat yang menciptakan manusia. Menyembah zat yang menciptakan manusia. Ya. Kemudian ayat berikutnya. Ya. Ayat berikutnya yang dibawakan oleh beliau di dalam muqaddimah ini, wa qaulullahi ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat, setiap generasi manusia, seorang rasul. Tujuannya apa? Sembahlah Allah oleh kalian dan tinggalkanlah oleh kalian at-taghut. Ya. Ayat ini menunjukkan tentang bahwasannya tauhid adalah perkara yang paling pertama dan inti pokok yang didakwahkan oleh para rasul sejak dulu. Jadi agamanya para rasul sejak dulu adalah agama tauhid. Ya, agamanya sama semuanya. Dan inti pokok dakwah mereka pun sama, yaitu mendakwahkan apa? Mendakwahkan tauhid. Mendakwahkan apa? Ani budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Sebutan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya taghut itu adalah ma tajawaza bihil haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Ya, jadi ini definisi taghut biar kita lebih luas pemahamannya. Ya, terkadang kan kita mendengar kalimat taghut ini kalimat yang apa? Oh, pemerintah yang yang tidak menegakkan syariat Islam itu taghut. Kan seperti itu ya. Terngiang-ngiang kitanya seperti itu. Maka taghut itu maknanya lebih luas daripada itu. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, taghut itu adalah ma tajawaza bihil haddahu. Setiap apa yang melebihi batas yang telah ditetapkan. Setiap apa yang melebihi batas dari yang telah Allah tetapkan. Min ma'budin, dari sesembahan, berupa sesembahan, au matbu'in, berupa seseorang yang diikuti, au muta'in, ataupun seseorang yang ditaati. Nah, ketika kita melebihi batas dari hal itu, maka hal tersebut disebut taghut. Contoh tadi, sesuatu yang melebihi batas dari ma'budin, dari sesuatu yang disembah. Asalnya kita wajib menyembah Allah, tapi dia melewati batas. Dia menyembah selain Allah. Itu kan melewati batas ya. Batasan kita cuma satu, menyembah itu kepada siapa? Kepada Allah. Maka ketika ada sesembahan lain yang disembah selain Allah, maka itu disebut apa? Taghut. Jadi setiap sesembahan yang disembah selain Allah, itu disebut taghut. Karena sudah melewati batasannya. Batasannya kan harusnya menyembah Allah saja. Au matbu'in, ataupun mengikuti. Kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan mengikuti orang-orang yang berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW. Maka tatkala kita menyimpang dari jalur tadi yang harusnya kita mengikuti Rasulullah, tetapi malah mengikuti yang lainnya, maka yang lainnya tersebut yang diikuti selain Rasulullah itu disebut taghut. Itu disebut taghut. Ya, kita mengikuti, saya mengikuti ini siapa? Wali fulan ini karena dia memerintahkan untuk begini yang tidak ada syariatnya dari Rasulullah, maka yang seperti itu disebut apa? Taghut. Matbu, orang yang diikuti. Orang yang diikuti.
Au mutain, ataupun melampaui batas dari orang yang ditaati. Ya, kita diperintahkan untuk mentaati pemimpin kita, mentaati orang tua kita, mentaati orang tua kita. Tapi tatkala orang yang kita taati itu memerintahkan kepada selain Allah, bahkan memerintahkan untuk ibadah kepada selain Allah, untuk berbuat syirik, bermaksiat kepada Allah, maka orang yang kita taati tadi itu disebut apa? Tagut. Karena memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tagut itu maknanya luas. Ya, dari ma'bud, orang yang kita ibadahi, ataupun matbu, orang yang kita ikuti, ataupun muta', orang yang kita taati. Tatkala melewati batas yang telah ditetapkan oleh syariat ini, maka itu disebut tagut. Ya. Ani ibudullah wa janibu tagut. Ini dakwahnya para rasul. Beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah tagut, sesembahan selain Allah. Yang diikuti selain Allah dan selain rasulnya. Yang dia taati selain Allah dan rasulnya. Ya. Maka itu disebut tagut. Maka dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Ya, bisa mengambil beberapa faidah. Faidah yang pertama adalah hikmah diutusnya para rasul kepada setiap umatnya itu adalah untuk mendakwahkan tauhid. Ini yang pertama, hikmah diutusnya para rasul. Jadi para rasul itu diutus semuanya untuk mendakwahkan tauhid, untuk menyembah Allah saja dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Meninggalkan sesembahan selain Allah. Kemudian faidah yang kedua dari ayat ini kita mengambil faidah anna dinal anbiya wahid. Bahwasanya agama para nabi itu satu. Agama para nabi itu satu. Yaitu apa? Beribadah agama tauhid. Agama tauhid yaitu beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Agamanya satu. Wa in ihtalafat syara'i'uhum, walaupun berbeda-beda syariat-syariatnya. Syariat-syariatnya mungkin berbeda. Ya, puasa orang terdahulu dengan puasa kita kan berbeda. Ya, orang terdahulu belum ada haji, kita ada haji. Ya. Kecuali setelahnya ya, ajaran Nabi Ibrahim ada berhaji. Kemudian syariat-syariat yang lainnya berbeda, banyak berbeda. Ya, tapi tujuan agama mereka satu, yaitu apa? Beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Ya. Ya, faidah yang ketiga sebutan oleh para ulama bahwasannya risalah yang dibawa oleh para rasul itu ammat kullal umam, telah mencakup seluruh umat. Artinya telah sampai kepada semua umat manusia. Risalah tauhid ini, risalah yang dibawa oleh para rasul yaitu risalah tauhid itu telah sampai kepada setiap umat manusia. Wa qamatil hujjah ala kullil ibad, dan telah tegak hujjah atas setiap hamba. Jadi tidak ada hujjah lagi. Ya, dari ulama dari para rasul terdahulu, umat terdahulu itu sudah diutus para rasul di sana untuk mendakwahkan tauhid, yaitu untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Sampai umat terakhir, umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga telah tegak hujjah bagi mereka. Sehingga tidak ada lagi hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya tidak ada perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah telah mengutus para rasul. Allah telah mengutus para rasul dengan tujuan untuk memerintahkan mereka beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Kemudian faedah yang keempat, faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, ayat ini menunjukkan tentang agungnya tauhid. Agungnya tauhid, karena tauhid adalah perkara yang paling wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Ya. Kalau dalam usul salasah kita sudah mempelajari wa'adamu ma amarallah ya. Dan perkara yang paling besar, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perintah tauhid.
Ya, perintah yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah adalah perintah tauhid, dan larangan yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah larangan syirik. Ya, ini sudah kita pelajari. Nah, kemudian ayat yang berikutnya yang penulis bawakan di dalam mukadimah ini, wa qauluhu ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadara rabbuka, dan telah Allah wajibkan, dan Rabbmu telah mewajibkan, telah menetapkan. Menetapkan apa? Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini perintah Allah. Perintah Allah. Yang pertama, perintah Allah untuk mengagungkan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah Allah untuk mengagungkan makhluknya. Jadi yang utama yang harus kita agungkan dari makhluknya itu adalah siapa? Kedua orang tua. Kedua orang tua. Makanya ayat ini menunjukkan tentang seagung-agung perintah Allah Subhanahu wa taala, seagung-agung ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah perintah dan ketetapan tauhid. Dan hak Allah itu harus didahulukan daripada hak makhluk. Makanya dari ayat ini pun kita mengambil faidah bahwasannya kedua orang tua itu memiliki kedudukan yang paling tinggi. Ya, kedudukan yang paling tinggi. Jadi pemerintah kita itu adalah pemerintah orang tua. Yang harus didahulukan itu adalah orang tua. Bahkan ketika perang pun, ketika kita akan mengikuti perang jihad fisabilillah, maka yang didahulukan itu harus apa? Orang tua dulu kan. Orang tua dulu. Ketika ada seorang pemuda ingin ikut jihad kepada Rasulullah, kemudian dikatakan kamu punya orang tua, ya ibu yang harus diurus punya. Ya, jihad kamu di sana. Nah, suruh berjihad dulu, mengurusi apa? Mengurusi kedua orang tua. Ini agungnya kedudukan orang tua. Tapi tatkala kedudukan orang tua menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka itu tidak boleh. Maka itu tidak boleh. Maka tetap hak Allah itu harus didahulukan daripada hak yang paling besar kepada manusia, yaitu hak kepada orang tua kita tunaikan. Ya, kemudian ayat berikutnya. Ayat yang berikutnya dibawakan oleh penulis surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, ini pun perintah untuk beribadah kepada Allah dan perintah untuk menjauhi kesyirikan. Ya, larangan untuk berbuat syirik dengan sesuatu pun, sedikit pun, syai'a. Ada kalimat syai'a. Ada kalimat syai'a, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Syirik itu bukan hanya beribadah kepada patung, ya, kepada patung, beribadah kepada patekong dan seterusnya. Tapi syirik itu ketika kita beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Itu syirik, justru itu yang terbesar. Ya. Kalau syirik menyembah patung jelas kelihatan kesyirikannya, ya. Nah, tapi ketika orang yang beribadah kepada Allah, tapi ternyata dia beribadah kepada selain Allah, itu tidak terlihat. Itulah yang berbahaya. Kesyirikan yang berbahaya, hakikat bahkan itu bisa jadi adalah hakikat kesyirikan. Ya, hakikat kesyirikan yang didakwahkan oleh para rasul. Yang didakwahkan oleh para rasul, ya, dan juga didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Orang Quraisy itu mengakui bahwasanya Allah itu pencipta, Allah yang memberikan rezeki, ya, memberikan rezeki. Tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Beribadahnya malah kepada selain Allah. Patung, dibikinlah patung-patung yang banyak. Padahal patung-patung mereka pun orang soleh. Orang soleh itu padahal mereka menyembah Allah saja, gitu. Patung-patung mereka, ya, orang-orang soleh, mereka yang dibikin patung itu asalnya adalah mereka para penyembah Allah. Ya, harusnya mereka bukan menyembah patungnya, tapi mengikuti ajarannya, yaitu menyembah Allah. Menyembah Allah. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian ayat berikutnya yang beliau bawakan, surat Al-An'am ayat 151 sampai 153.
Ini kalau di matannya ini ditulisnya hanya sebagian ya, hanya sebagian. Maka kita akan bacakan seluruhnya ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qis la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ayat 151 sampai 153. Kemudian beliau menukil riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang ayat ini. Ya, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu man arada ay yandura ila wasiyati Muhammadin allati 'alaiha khatamahu falyaqra qauluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum ila qaulihi wa anna hadza sirati mustaqima. Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi Muhammad yang diakhiri dengan kalimat wasiat ya. Kalimat wasiat Nabi Muhammad SAW, maka bacalah surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ya, jadi ayat 151 sampai ayat 153 ini disebut dengan 10 wasiat Nabi. 10 wasiat Nabi. Kita akan sebutkan 10 wasiat ini. 10 wasiat Nabi kepada umatnya. Allah mulai dengan kalimat Qul ta'alu wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alu, kesinilah wahai umatku. Aku kabarkan ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku kabarkan sesuatu yang Rabb kalian haramkan bagi kalian. Yang pertama, wasiat yang pertama berarti ini ya. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tauhid ini. Wasiat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada kita adalah wasiat tauhid. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka ini larangan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita adalah larangan syirik. Larangan syirik. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang pertama. Berarti wasiat setelahnya itu sesuatu yang besar. Tapi sesuatu yang besar itu tidak bisa melangkahi kebesaran tadi, wasiat yang pertama. Wasiat yang pertama, yang mana harus didahulukan wasiat yang pertama ini. Allah tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus beribadah kepada Allah saja. Wasiat tauhid. Wasiat tauhid. Dan wasiat-wasiat setelahnya itu tidak, walaupun dilaksanakan seluruhnya, tapi wasiat yang pertama tidak dilaksanakan, maka hangus, gugur yang 9 tadi. Karena ini pondasinya. Wasiat pertama ini pondasinya. Ya. Kemudian wasiat yang kedua. Wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, setelah hak Allah ditedunannya, hak Allah dipenuhi, maka turun kita penuhi hak manusia. Maka hak manusia yang paling utama kita penuhi adalah hak kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan kedudukan orang tua ini agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Digandengkan dengan tauhid, di bawah tauhid. Ya, setelah kita menunaikan hak Allah, kita tunaikan hak kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Ini wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga. Wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut binasa. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut binasa. Allah menjamin, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang memberi rizki mereka. Kami yang memberi rizki kalian.
Kami yang memberi rezeki kalian. Kami yang memberi rezeki kalian dan juga kami yang memberi rezeki anak-anak kalian. Jadi jangan takut. Ya, zaman dulu orang-orang jahiliyah itu biasa mereka membunuh apa? Membunuh anak-anak mereka dalam keadaan hidup-hidup. Ya, sudah terbiasa. Ya, itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Karena takut apa? Takut miskin anak dibunuh. Takut apalagi? Takut hinaan manusia. Kan hina dulu tuh kalau memiliki anak perempuan tuh hina. Ya, zaman jahiliyah. Aneh makanya kan ya. Mereka dilahirkan dari perempuan padahal ya. Tapi mereka tidak mau memiliki anak perempuan. Gimana mereka mau memiliki anak kalau tidak ada perempuan kan ya? Ya, jadi aneh, itulah orang jahiliyah makanya. Jahiliyah itu makanya disebut jahiliyah. Bodoh gitu kan ya. Karena sudah keluar dari fitrah mereka gitu. Mereka gak mau punya anak perempuan. Karena bagi mereka punya anak perempuan itu hina. Maka mereka ketika keluar anak perempuan lahir dari istri mereka, udah dibunuh oleh mereka. Terbiasa mereka membunuh anak-anak, terutama anak perempuan. Hari ini pun sepertinya kalau kita dengar berita, lihat berita, baca berita, kayaknya tidak pernah kosong dari seseorang yang membunuh kan ya. Ya, ibu membunuh anaknya. Ya. Seorang ibu karena takut miskin membunuh bayinya, ya membuang bayinya gitu ya. Ataupun takut hinaan manusia, dibuang bayinya, dibunuh bayinya. Dan seterusnya. Maka inilah adatnya orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah. Mereka terbiasa membunuh anak-anaknya karena takut miskin. Ya, sehingga kaum muslim itu jangan takut miskin ketika mereka memiliki anak. Ya, silahkan memiliki anak yang banyak. Itu diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, diperintahkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Tazawwajul wadudul walud. Ya, fa inni mukatsirun bikumul umam. Ya, tazawwajul wadud wal walud. Nikahilah oleh kalian al wadud, perempuan yang penyayang. Perempuan yang penyayang. Ini bagi yang belum menikah, ini cari perempuan yang penyayang. Yang sudah menikah pun ya silakan. Ya, tazawwajul wadud. Syaratnya tadi wadud, kemudian apa? Walud. Walud itu subur, banyak anak. Banyak anak. Oh, berarti harus nikahin janda yang banyak anak. Bukan ya. Nah, cari yang perawan ya nih bagi bujang-bujang. Cari yang perawan tapi yang walud. Yang walud itu lihat nasabnya. Oh, dia dari keluarga yang keturunannya banyak. Kan keturunannya banyak. Nah, diutamakan yang seperti itu. Al-wadud, al-walud. Kenapa harus banyak anak? Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umatku. Bangga dengan banyak umatku. Ya. Jangan takut tidak ada rezeki. Karena yang memberi rezeki kepada kita dan anak-anak kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oh ya sudahlah. Anak-anak kita gak usah dinafkahi, Allah yang memberi rezeki. Nah, seperti itu? Tidak, konsepnya bukan seperti itu ya. Kita berusaha, artinya kita berusaha. Kita berusaha untuk memberikan rezeki kepada mereka dan apa yang sudah kita usahakan, ya insya Allah akan diberikan rezeki. Akan diberikan rezekinya, kecukupan. Kan kita mencari kecukupan ya, bukan mencari kekayaan. Karena Allah menggandengkan antara kemiskinan itu bukan dengan kekayaan. Ya, tapi dengan apa? Dengan kecukupan. Dalam surat An-Najm, agna wa akna. Allah menyebutkan agna wa akna. Agna itu Allah menggandengkan sesuatu itu agna wa akna ya. Sesuatu yang banyak bukan dengan miskin. Berarti tidak ada orang yang miskin Tidak ada orang yang miskin. Tidak ada orang yang miskin, tapi ada juga orang yang cukup. Agna wa akna kata Allah. Allah menciptakan agna, orang yang berkecukupan, dan juga akna, orang yang kaya dan juga orang yang berkecukupan. Cukup, berarti jangan merasa, saya miskin, gak punya apa-apa. Cukup, bukan miskin. Cukup, mungkin rezeki antum di sana gitu. Ya sudah, kita mah bukan kita tidak dituntut untuk menjadi kaya. Ya, kita dituntut untuk beribadah tadi kan tujuannya, bukan menjadi kaya. Cukup. Ya, makanya tadi wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan takut.
Ya, jangan sampai kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Allah yang memberikan rezeki kepada kalian. Yang keempat, wasiat keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Janganlah kalian mendekati fawahish, perkara-perkara yang keji, kemaksiatan. Ya. Perkara-perkara yang keji ataupun kemaksiatan, ya. Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang jelas-jelas nampak ataupun dosa yang sembunyi-sembunyi. Ya, jangan didekati. Nah, ini maksiatnya nampak, didekati. Apalagi yang seperti itu, ya. Yang tersembunyi aja gak ada yang lihat, kita tidak boleh mendekatinya. Mendekati saja gak boleh, apalagi apa? Melakukannya. Apalagi melakukannya. Ini wasiat yang keempat. Wasiat yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan hak. Ya. Ini larangan untuk membunuh. Larangan untuk membunuh. Illa bil haq, kecuali karena hak. Kecuali karena dia membunuh, ada kisos, tapi ada ulil amri, kan ada pemerintah kaum muslimin. Maka kita serahkan kepada pemerintah kaum muslimin. Ya. Kalau pemerintahnya menetapkan kisos, ya kisos berarti. Gak apa-apa dibunuh. Tapi dibunuhnya kan bukan oleh kita, ya. Ada petugasnya. Ya. Maka hukum kisos itu tidak bisa ditegakkan di keluarga masing-masing, ya. Ataupun di kampung masing-masing, ya. Harus oleh pemerintah kaum muslimin. Ya, pemerintah kita kan tidak menegakkan kisos. Ada, ya? Ada kisos, ya? Ada, ya. Di hukum negara kita pun ada. Yang membunuh kan ada, yang dibunuh juga, ya. Nah, yang membunuh dibunuh ada hukumannya. Tapi ada juga, bukan ada juga, tapi banyak juga yang membunuh tapi tidak dibunuh, ya, banyak. Seperti itu. Ya. Maka ini wasiat Rasulullah, jangan membunuh. Jangan membunuh. Kemudian wasiat yang ke-6, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Janganlah mendekati harta anak yatim. Mendekatinya saja enggak boleh. Ya, apalagi memakannya. Apalagi memakan harta anak yatim. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Nah, disebutkan oleh para ulama, artinya dengan cara yang baik ini menggunakannya untuk mengurusi si anak yatim tersebut. Ya, ketika kita mengurusi anak yatim dan dia memiliki hartanya, ya, jika kita tidak memiliki harta, kita gunakan harta dia itu dalam rangka untuk mengurusi keperluan dia, maka tidak mengapa seperti itu. Nah, billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah, sampai dia dewasa, sampai dia balik. Maka setelah balik, hartanya kita serahkan kepada dia, ya, seluruhnya. Kemudian wasiat yang keberapa ini? Yang ke-7, wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan. Nah, wasiat yang ke-7 adalah perintah untuk berlaku adil. Berlaku adil. Di sini Allah menyebutkan di dalam menimbang, ya, di dalam menimbang ataupun menakar. Nah, menimbang ataupun menakar. Menimbang menakar harus berlaku adil, tidak boleh zalim. Tidak boleh zalim. Ini para pedagang, hati-hati. Langsung diperintahkan oleh Rasulullah, wasiatnya langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an ditulis. Para pedagang yang ada timbangannya, yang ada takarannya, maka harus berlaku adil. Ya, berlaku adil itu berarti tidak boleh mengurangi timbangan. Tidak boleh mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin, ya. Celaka orang yang suka mengurangi timbangan. Kemudian yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Nah, kalau tadi berlaku adil di dalam menimbang dan menakar, kalau yang ke-8 ini berlaku adil, ya, ketika berbicara ataupun berbuat bisa jadi. Ya, wa idza qultum, apabila berbicara di sini dikatakan oleh Allah. Ya, apabila berbicara maka haruslah berlaku adil. Memutuskan sesuatu maka harus berlaku adil. Walaupun kepada kerabat terdekat. Walaupun kepada kerabat terdekat, maka harus berlaku adil. Ini yang berprofesi sebagai hakim, ya, hakim desa, hakim RW, hakim RT, hakim, apalagi hakim yang besar, ya, hakim negara di Mahkamah Agung dan seterusnya.
maka perintah Allah langsung harus berlaku adil walaupun terhadap orang terdekatnya. Kemudian wasiat yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu. Memenuhi ahdillah. Ahdillah itu janji Allah ataupun wasiat Allah bisa. Di dalam ayat ini maksudnya wasiat Allah. Penuhilah wasiat-wasiat Allah. Memenuhi wasiat-wasiat Allah, menunaikan wasiat-wasiat Allah. Menunaikan wasiat-wasiat Allah. Nah, di antaranya adalah ini. Wasiat yang ke-10 ini. Ya, kita penuhi semuanya. Kita tunaikan semuanya. Menunaikan wasiat-wasiat Allah. Kemudian yang ke-10, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Maka kalian akan berpecah belah dari jalan aku tadi, jalan Rasulullah SAW. Berarti wasiat yang ke-10 adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Dan tidak boleh mengikuti jalan-jalan yang subul, jalan-jalan yang di sampingnya. Jalan Rasulullah itu jalan yang lurus. Kemudian ada jalan yang di samping-samping, yang nyeleneh-nyeleneh. Maka tidak boleh diikuti. Maka fatafarraqu bikum an sabili. Maka Allah sebutkan kalian akan berpecah belah. Ya. Kalian akan berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini 10 wasiat Rasulullah SAW yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Yang kata Ibnu Mas'ud, jika kalian ingin melihat wasiat Rasulullah, maka lihatlah ini surat Al-An'am ayat 151 sampai 153.